Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Fatur Rahman, NIM saya 1902070339. Saya adalah mahasiswa dari kelas Psikologi B yang mengambil mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja ya. Di sini mungkin kita akan membahas bagaimana sih peranan akal itu dalam membentuk perilaku kita sehari-hari gitu, dalam membentuk tingkah laku kita khususnya sebagai seorang manusia. Nah, sebelumnya di sini akal itu memiliki berbagai macam pengertian. Seperti yang disebutkan, ada akal itu bisa disebut al-hijr dan al-nuha yang artinya itu kecerdasan. Akal juga asal katanya berasal dari akola yang berarti kemampuan manusia untuk selalu dapat mengikat dan menahan hawa nafsunya. Lalu Ibnu Zakaria juga menjelaskan bahwa akal itu sendiri berasal dari kata akil, dari kata ain, qaf, dan lam, yang merujuk pada arti bahwa kemampuan seseorang untuk selalu mengendalikan baik pikiran, perkataan, dan perbuatannya sehingga dia dapat bermanfaat hidup di dunia dan menghindarkan kita dari sesuatu yang membahayakan gitu di dunia ini dengan adanya akal tersebut. Lalu berdasarkan Al-Quran pula juga telah disebutkan Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Di situ Allah menjelaskan, yaitu perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah itu adalah seperti dia itu membangun sarang laba-laba gitu dalam membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Di situ dijelaskan. Jadi perumpamaan seperti itu tuh siapa saja manusia yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, yaitu seperti membangun rumah laba-laba gitu. Dan di sini pula dijelaskan bahwa manusia yang selalu melibatkan akal dalam kehidupannya itu adalah orang yang memiliki pengetahuan dan memiliki ilmu dan menjadikan Allah sebagai pelindung dan penolongnya begitu. Lalu akal sehat itu sendiri berfungsi untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan fungsi akal itu sendiri sebenarnya dia itu untuk untuk menjembatani dari berbagai, maksudnya di sini dari nafsu dan ruh. Perlu diketahui sebelumnya bahwa manusia, di dalam diri manusia itu terdapat nafsu, akal, dan ruh. Nah, di sini tuh akal itu posisinya di tengah-tengah begitu. Jadi dia itu fungsinya menjembatani gitu antara perseteruan antara ruh dengan nafsu. Karena ruh ini sendiri itu dia selalu bersifat mengajak kepada hal-hal yang baik gitu bagi diri manusia sesuai dengan syariat Islam. Dan nafsu itu sendiri dia selalu mengajak kepada kebatilan dan hal-hal yang bersifat kesenangan semu gitu. Walaupun sebenarnya nafsu itu sendiri dia tidak, ada beberapa macam ya, dan nafsu itu sendiri tidak semuanya negatif gitu. Namun di sini fokusnya saya untuk membahas akal, jadi mungkin saya tidak akan membahas hal-hal selain akal terlalu jauh gitu. Hanya menjelaskan akal saja. Nah, di sini adapun fungsi akal itu sendiri dia seperti yang itu tadi gitu, fungsi utamanya itu dia untuk menjembatani mana yang hak dan mana yang batil gitu, yang dengan harapannya
dengan adanya akal pada diri manusia ini itu dia bisa berpikir dan melakukan perenungan gitu, untuk mengambil hikmah tentang apa sih yang terhadap apa saja hal-hal yang terjadi di dunia ini gitu. Dan akal itu sendiri sebagai simpulan ya dari apa yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa akal ini adalah untuk bisa digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan juga pembelajaran tentang moral, etika, dan tingkah laku atas umat-umat yang terdahulu gitu. Dan sebagai ujung tombak dari fungsi akal itu sendiri, yaitu kita sebagai manusia agar tidak selalu terperangkap pada dorongan hawa nafsu, yang mana kita ketahui ya bahwa hawa nafsu itu sendiri selalu mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat kesenangan sesaat.